Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat keluarga besar jajaran pengurus Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Ishkarima, yang kami hormati gurunda kami, pengasuh Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Ishkarima, Kiai Haji Syihabuddin Abdul Muiz Al-Hafidh, yang terhormat Mudirul Ma'had Tahfizul Quran Ishkarima Al-Ustadz Habib Najaruddin SPDI Al-Hafidh, yang kami hormati ketua dan wakil ketua serta segenap civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Ishkarima, para tamu undangan yang kami hormati, serta seluruh rekan-rekan seperjuangan yang hari ini telah melewati fase pendidikan tingkat awal yang tadi telah diwisuda, serta orang tua kami yang turut berbahagia. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sumber segala cahaya, sumber segala kekuatan. Atas izin dan rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk merasakan manisnya perjuangan, indahnya pertemuan serta bahagianya pencapaian pada hari ini. Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongannya, tiada langkah yang sampai kecuali dengan bimbingannya. Alhamdulillah, segala karunia ini hanyalah milik Allah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang teramat mencintai umatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Muhammad Singgih Agimayu dengan sangat terhormat mewakili teman-teman wisudawan dan wisudawati Sekolah Tinggi Ilmu Quran Ishkarima yang ingin menyampaikan lukisan hati yang berisi cintanya kepada semua orang yang berkesempatan hadir pada hari ini sebagai pelaku sejarah atau saksi dari perjalanan hidup di Pondok Ishkarima yang sangat-sangat kami cintai ini. Para hadirin yang saya hormati, 4 tahun lalu bahkan 1 sampai 4 tahun ke belakang, banyak di antara kami masih dihantui keraguan. Mampukah langkah kami berujung pada hari wisuda? Perjalanan terasa berat, sebab bukan hanya bangku perkuliahan yang harus kami selesaikan. Akan tetapi ada tugas mulia menghafal Quran yang menjadi amanah besar bagi kami. Di antara malam yang panjang dan hari-hari yang melelahkan, kami harus menguatkan langkah. Kami harus menahan mata demi menghafalkan Al-Quran. Ada yang jatuh, ada yang tersungkur, bahkan ada yang menyerah. Namun dengan rahmat Allah, dengan kekuatan doa orang tua, dengan dukungan para asatizah, setiap tetes air mata, setiap huruf yang diulang, setiap langkah yang goyah, akhirnya terbayar pada hari ini. Hari di mana keraguan berubah menjadi keyakinan, perjuangan berbuah kemenangan, dan perjalanan yang penuh ujian kini terpahat sebagai sejarah indah dalam hidup kami. Ibu, Bapak, pahatan sejarah ini kami hadiahkan untuk kalian dengan tulus dari hati kami. Ibu, Bapak, dalam setiap langkah kami ada jejak doa kalian. Dalam setiap nafas kami ada naungan kasih yang tak pernah padam. Bapak, Engkau adalah pohon yang kokoh, yang diam-diam menahan badai agar kami bisa berteduh. Keringatmu adalah tinta perjuangan yang menulis masa depan kami tanpa meminta balasan. Ibu, Engkau adalah pelita yang tak pernah padam. Dengan sabar Engkau menuntun langkah-langkah kecil kami hingga kami mampu berdiri tegak di jalan kehidupan.
menjadi damai. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak atas cinta yang tak pernah berkurang, atas pengorbanan yang tak pernah terhitung, atas doa yang selalu mendahului langkah kami. Jika kami bisa menjadi sesuatu yang berarti, itu semua karena kalian yang menanamkan nilai, menyiram dengan kasih, dan menjaga dengan doa. Semoga Allah membalas dengan pahala tanpa batas dan menempatkan Ibu dan Bapak di surga yang tertinggi sebagaimana tingginya cinta kalian kepada kami. Ucapan terima kasih untuk keluarga tercinta, kepada Datuk Syarifuddin Sabana dan istri, kepada Abu Kannas dan Ummu Kannas, kepada ayahanda kami Abu Arini dan ibunda kami Ummu Arini, serta keluarga besar kami semuanya. Izinkanlah saya menyampaikan rasa terima kasih yang tak mampu ditimbang dengan kata. Kalian semua adalah lingkaran kasih yang menguatkan dan cahaya dalam perjalanan kami. Terima kasih, berkat doa-doa kalian kami bisa sampai pada titik hari ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian, semua cinta dan pengorbanan kalian dengan keberkahan yang berlipat ganda. Terima kasih yang tak terukur kami haturkan kepada para dosen dan seluruh asatizah dan ustazat yang telah menjadi cahaya dalam perjalanan kami. Kalian adalah batang yang kokoh yang menuntun kami tumbuh menjadi cahaya, dan kami wisudawan dan wisudawati adalah ranting yang baru belajar berbuah. Semoga Allah membalas setiap tetes lelahmu dengan pahala yang tak pernah putus. Dan untuk para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, hidup ini ibarat sebuah pohon. Ada akar yang menopang, ada ranting yang dirawat hingga akhirnya menghasilkan buah. Dan setiap kita akan ditanya tujuan apa yang ingin diraih dan buah apa yang ingin dipetik. Namun ketahuilah, buah yang terbaik, buah yang paling mulia, dan yang paling menenteramkan hati kita adalah Al-Quran. Dari Al-Quran lahir cahaya, pedoman dan bekal kehidupan. Maka berbahagialah para orang tua sekalian. Hari ini kami mampu memetik buah yang manis rasanya. Ingatlah teman-teman sekalian, rawatlah buah itu dengan amal yang tulus, suburkan dengan akhlak yang mulia, dan tebarkan manisnya kepada masyarakat. Karena apa artinya ilmu bila tak menebar manfaat? Apa gunanya gelar bila tak menjadi cahaya bagi sekitar? Wahai sahabat seperjuangan, jangan berhenti di hari ini. Rawatlah buah Al-Quran yang telah kita petik. Jadikan ia cahaya dalam langkah dan tebarkan manisnya dalam kehidupan. Karena dunia butuh bukan hanya gelar kita, tetapi akhlak kita. Bukan hanya ilmu kita, tetapi cahaya Al-Quran yang kita bawa. Mari kita buktikan bahwa kita adalah generasi yang bukan hanya tumbuh, tapi kita memberikan kehidupan. Remember, if you want a diamond, don't leave yourself in the dirt. You need to polish yourself until you shine. Ingatlah, bila engkau ingin menjadi berlian, jangan biarkan dirimu tetap dalam tanah yang gelap. Engkau harus rela ditempa, diasah, bahkan terluka agar sinarmu tidak hanya sekedar terlihat, tetapi mampu menerangi sekitarmu. Berlian tidak tercipta dalam semalam. Ia menunggu jutaan tahun, ditekan oleh bumi, dipadatkan oleh ujian hingga akhirnya keluar dengan pancaran keindahan tiada tanding. Begitu pula manusia, tidak ada yang lahir mulia kecuali ia menjaga, kecuali ia merawat, kecuali ia melatih dirinya. Berlian tidak pernah meminta dunia untuk mengenalinya, ia bersinar dengan sendirinya. Begitu pula dirimu, saudara sekalian. Saat engkau sudah terasah, dunia akan melihatmu. Meski engkau tidak berteriak meminta pengakuan, karena cahaya sejati tidak bisa disembunyikan. Karena cahaya sejati tidak bisa disembunyikan. Saya akhiri dengan pantun. Jalan-jalan ke Sulawesi, kopi Lampung nikmat rasanya.